Saya nggak kenal Lady Marcella. Saya dikenalin di situ dan pada waktu hari itu juga 1 jam kemudian saya kasih uang 3 miliar si Lady Marcella. Apa nih, SPK? Oh, minta. Tahu nggak? Tahu. Surat tadi ya, Agendanya hari ini adalah keterangan saksi korban atau saksi pelapor ya. Nah, dan memang sesuai dengan hukum acaranya, yang pertama kali diperiksa itu harus saksi korban. Jadi kebetulan yang menjadi korban adalah Mbak Intan sendiri. Bagaimana ceritanya? Itu biar lebih afdol kalau dia yang menjelaskan sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi sedikit aja ya. Intinya adalah SPK palsu pengadaan bansos yang bodong. itu aja. Itu aja. Mbak Rita tadi terlihat Lady Marcella itu membela diri, hanya tahu Ya kalau terdakwa berhak membela diri. Kalau terdakwa berhak membela dirinya sendiri supaya kelihatan benar. Tapi apakah benar Lady Marcella tidak melihat uang itu? Melihat lah, orang dia yang minta kok, orang yang ini jelas melihat uang 3 miliar itu. Nggak mungkin nggak melihat. Itu kan alibinya si terdakwa aja. Apa yang membuat Mbak Intan percaya langsung sama NS? Tergiur dengan margin ya, dengan keuntungan. Dia public figure. Dan dia seorang public figure, mengatasnamakan saya seorang artis, bla 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 bla. Ya udahlah, kita kasihkan uang pertama 3 miliar. Tapi kenal sama Lady sendiri dari kapan sih? Kalau boleh tahu, Mbak Lita? Saya nggak kenal Lady Marcella. Saya dikenalin di situ dan pada waktu hari itu juga 1 jam kemudian saya kasih uang 3 miliar si Lady Marcella. Siapa yang membuat Mbak yakin gitu waktu saat itu ketemu? Membuat saya yakin. Apa ya? Yakin aja saya pada waktu itu. Apakah diiming-imingin Iya, keuntungan? iming-imingin keuntungan yang banyak. Karena kan pada waktu itu COVID, cari uang susah, dapat keuntungan itu, oh ya udah, alhamdulillah diambil. Nggak taunya ternyata SPK-nya bodong. Jadi baru hari itu benar langsung di Iya, saya langsung kasih 3 miliar. 1 jam kemudian uang saya serahkan 3 miliar tersebut. Ya itu hanya terdakwa untuk menyangkal, untuk pembelaan diri. Jadi untuk Mbak Lita sendiri inginnya seperti apa sih? Hah? Inginnya seperti apa? Keinginan saya, ya dia masuk ke penjara udah selesai curhat. Enggak, saya nggak ingin duit balik. Kenapa? Ya nggak ingin, biarin aja lah. Mbak Rita kan ada selisih apa sekitar 20 miliar kemudian yang nalangin ke efek kapitalis. Iya. Nggak menginginkan kembali juga tuh. Enggak, saya enggak. Walaupun ada kerugian 20 miliar itu ya. Enggak ada, biarin aja. Berarti kalau total kerugian berapa, Mbak? Sekitar 20 sekian. 20 sekian. 25. Itu dari fasilitas yang diberikan oleh kapital. Dan itu dia sebagai garantor atau penjamin, makanya dia yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang-utang tersebut. Nah, saya meluruskan, uang yang 3 miliar itu dibenarkan dia ada di saat itu. Soal perdebatan siapa yang menerima itu urusan lain. Yang jelas benar ada uang di meja dan ada dia di situ. Soal siapa itu kan urusan lain. Kecuali dia menyangkal tidak pernah ada uang. Tapi Anda sudah mendengar sendiri bahwa benar ada uang 3 miliar dibawa oleh Mbak Lita. Itu adalah awal uang diserahkan supaya keluar SPK. Nah, SPK inilah yang akan digunakan supaya cair kredit sebanyak 40 miliar. Itulah cerita awalnya. Makanya Mbak Lita itu menyerahkan uang 3 miliar karena kalau dia tidak menyerahkan uang 3 miliar, SPK tidak akan keluar. Kalau SPK tidak akan keluar, tidak bisa dapatkan fasilitas kredit. Ini rangkaian peristiwa dan itu adalah bagian daripada hubungan. Ini sudah clear Di foto semuanya. aja Lady Marcella, sekarang berubah menjadi big. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sidang minggu depan tanggal 21. Mohon maaf, tanggal 21. Iya. Ya. Agendanya apa gitu, Bang? Saksi juga ada saksi dari pihak beberapa saksi yang pasti dipanggil. Nanti itu biar jaksa lah yang menjelaskan, saya nggak paham. Yang menjadi saksi siapa itu menjadi kewenangan mutlak adalah JPU, bukan saya. Ya. Ada yang ingin disampaikan ke Lady Mbak Lita? Ya selamat menerima balasan yang setimpal.